warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang di podcast Mutiara Bunda. Teman-teman sahabat Mutiara Bunda, hari ini alhamdulillah kita bersyukur bisa ketemu lagi dalam podcast Mutiara Bunda yang biasanya saya ngobrol-ngobrol sendirian, tapi alhamdulillah hari ini ada yang istimewa, yaitu kita ditemani oleh Bunda Rini. Apa kabar Bunda Rini? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda bagaimana Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Semangatnya menular ke saya Bunda. Jadi ini Bunda Rini meluangkan waktu untuk hadir di ruang podcast kita. Padahal seharian tadi sudah banyak kegiatan yang persiapan akhir tahun Bunda. Sekolah ya. Alhamdulillah masih bisa melakukan. Alhamdulillah. Boleh diminum dulu? Oh ya, terima kasih Bunda. Ini spesial loh. Spesial ya, coba. Terima kasih. Teman-teman sahabat Mutiara Bunda, pada sore hari ini kita akan berdiskusi dengan Bunda Rini terkait dengan membangun karakter dan akhlakul karimah melalui disiplin positif. Wah, menarik nih Bunda nih, disiplin positif ya. Ya, karena akhir-akhir ini memang ini boleh dikatakan tema yang cukup menarik. Sangat menarik karena disiplin itu kan harus diterapkan di rumah dan di sekolah ya. Dan itu harus sinkron ketika di sekolah disiplin positif, tentunya di rumah juga harus dilakukan disiplin positif. Nah itu tantangan buat kita sebagai guru dan orang tua. Apalagi kita fungsinya double ya teman-teman. Jadi kita ini di rumah sebagai orang tua, kemudian di sekolah jadi sebagai guru yang pastinya memberikan teladan ya pada siswa-siswa. Ya, kalau saya itu kok disiplin gitu, di bayangan saya tuh kadang-kadang udah disiplin, nanti dihukum gitu. Nah, itu bagaimana Bunda nih kalau menurut Bunda nih? Baik, jadi kita menuju ke disiplin positif dulu ya. Jadi tadi kalau tema kita yang kita angkat pada hari ini kan membangun karakter dan akhlakul karimah melalui disiplin positif. Nah, tentu kalau kita bicara disiplin positif, pengertiannya dulu nih, definisinya apa ya kan? Jadi kalau di sini disampaikan, kalau kita belajar dari beberapa pelatihan yang dilakukan oleh dilaksanakan dari Indonesia Heritage Foundation ya. Jadi disiplin positif itu cara membantu anak untuk membangun kontrol dirinya sehingga dia bertanggung jawab terhadap perilakunya dan dia juga bisa belajar dari kesalahannya tapi tanpa merusak harga diri anak. Ini tanpa merusak harga diri anak. Itu mungkin bedanya disiplin positif sama negatif mungkin ya Bunda ya. Kan ada positif biasanya ada negatif. Jadi ada kontra. Ya, betul. Jadi disiplin positif tentu lebih kepada bagaimana penerapan disiplin yang dilakukan dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang dan pengertian. Jadi kita mendisiplinkan anak baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang ibu atau ayah, orang tua, itu disiplin yang kita terapkan ini karena kita mencintai mereka dan menginginkan mereka bisa lebih baik lagi dalam berperilaku. Ya, jadi harus dilakukan dengan penuh cinta ya Bunda ya. Penuh cinta dan satu lagi tidak ada kekerasan ya di situ ya, tidak ada trauma gitu kalau ya. Sudah yang disebut kita mencintai berarti kan dengan penuh kelembutan, dengan tidak ada kekerasan, tidak menyakiti perasaan anak seperti yang tadi disampaikan kan, tanpa melukai atau menyakiti atau merendahkan harga diri. Nah, itu tentu ada caranya ya Bunda ya. Kalau kita gimana sih supaya kita bisa menerapkan disiplin positif gitu. Pasti ada langkah-langkahnya ya Bunda ya. Besar nih buat orang tua maupun guru. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada keseharian ya, tentu yang kenapa kok anak-anak cenderung tidak disiplin atau belum disiplin karena belum adanya peraturan. Jadi penting yang pertama adalah membuat peraturan. Jadi menyepakati
disepakati beberapa aturan yang jika di rumah, aturan yang ada di rumah disepakati bersama dengan keluarga. Ketika berada di sekolah tentu disepakati dengan guru-guru dan muridnya seperti itu. Dan tentu kalau di sekolah ada keterlibatan orang tua yang membantu proses disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Oh gitu. Jadi disiplin positif itu ketika kita membuat aturan tuh aturannya harus dibuat bersama ya Bunda ya. Bukan guru saja atau orang tua saja, bukan seperti itu ya. Tapi anak juga dilibatkan dalam membuat aturan, murid juga dilibatkan dalam membuat aturan seperti itu ya Bunda. Sebaiknya seperti itu karena ketika dibuat secara bersama-sama, artinya komitmen itu akan bisa dibentuk gitu. Nah, jadi yang pertama untuk membuat aturan adalah diskusi. Jadi diskusikan dengan anak mengapa peraturan itu diperlukan. Jadi kalau tidak dibuat secara bersama-sama, mereka tidak akan tahu mengapa peraturan itu dibuat. Nah, untuk apa sih peraturan dibuat? Tentu supaya teratur. Nah, jadi kemudian ketika membuat aturan itu dilibatkan, anak tersebut dilibatkan, dia memiliki rasa tanggung jawab, memiliki tanggung jawab untuk saya juga terlibat di dalam pembuatan aturan tersebut, sehingga konsekuensinya saya harus mengikuti dong. Karena dia merasa dilibatkan dalam membuat itu. Buat sendiri, ibaratnya dibuat sendiri harus ditaati. Kemudian kesepakatan itu dibuat bersama-sama ini yang dibutuhkan adalah bahwa anak merasa butuh kesepakatan itu gitu. Jadi mereka juga harus diberikan pemahaman bahwa kesepakatan atau aturan itu memang diperlukan dan untuk kebaikan dirinya sendiri ya tentunya ya Bunda. Keren sekali itu Bunda. Nah sekarang nih kalau cara membuat aturannya itu bagaimana Bunda? Setelah diskusi gitu bagaimana tuh? Sebaiknya. Jadi tentunya orang tua atau guru sebagai fasilitator yang pertama. Kemudian pada saat membuat aturan itu mereka diberikan kepercayaan untuk mereka juga dihargai pendapatnya seperti itu. Dan kemudian aturan yang dibuat itu harus realistis sesuai dengan tahap usianya. Di anak usia 5-7 tahun tentu berbeda dengan anak usia 7-12 tahun misalnya. 12-18 berbeda lagi dengan ketika remaja tingkat usia maupun penalarannya gitu. Jadi tentu ini yang disebut dengan sesuai dengan perkembangan moral dan juga perkembangan usianya itu dalam membuat aturan. Nah, gini Bunda, kadang-kadang kan disiplin kita terapkan tuh di awal-awal itu anak-anak sudah mengikuti gitu, tapi seiring dengan jalannya waktu itu memudar gitu. Nah, itu bagaimana ya Bunda caranya supaya anak-anak tetap konsisten, tetap disiplin gitu? Nah ini kita tangtung ya, mungkin ada yang harus kita pause dulu ya. Datanya. Mohon maaf ya teman-teman, kita santai aja kan ya. Ya, iklan sedikit. Jadi supaya aturan itu bisa tetap dilaksanakan, konsisten, harus ada prosedurnya. Jadi prosedur yang terus dilakukan. Yang pertama yaitu selalu diingatkan. Kita saja orang dewasa ketika kadang-kadang ya terlupakan. Misalnya sudah tahu nih seharusnya meletakkan sepatu seharusnya di mana, gitu saja. Kalau kita cepat-cepat mau berangkat atau mau kemana harus bersegera gitu, kita lupa diingatkan. Terus jadi harus konsisten mengingatkan ya. Selalu mengingatkan. Jangan bosan
bosan mengingatkan. Itu yang kalau kata orang Jawa apa Bunda? Juweh ya. Diingatkan terus gitu. Kenih. Iya, kenyih. Iya. Jadi ya kalau kita sebagai orang tua mungkin dibilang sama anak-anak sedikit bawel gitu ya, untuk terus mengingatkan karena memang ya kita manusia tempat salah dan lupa. Ya, jadi harus diingatkan. Tentunya kita mengingatkan dengan bahasa yang patut juga ya, Bunda ya. Yang jangan kemudian membuat anak-anak merasa digurui atau diperintah. Jadi tetap mengingatkan dengan penuh kesabaran, tetapi dengan yang bisa diterima oleh anak-anak. Karena kalau anak-anak terlalu dicerewetin juga sebenarnya tidak senang kan? Ya, kita pun juga ya Bunda ya. Betul. Sama. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ulangi. Terus diulang-ulang. Kalau lupa diulangi lagi, diingatkan lagi, terus ditekankan secara konsisten. Jadi yang disebut dalam bahasa agama itu adalah istiqomah. Iya. Salat saja misalnya salat subuh. Kita saja kalau kadang-kadang tidurnya terlalu malam, subuhnya bisa kelewatan. Dia harus ada yang mengingatkan. Sama anak-anak juga seperti itu. Kira-kira itu perlu nggak ditempel gitu supaya ingat gitu aturan-aturan? Ya kalau di sekolah biasanya ada ya kan, my rules, my school rules atau kadang-kadang kan kita lupa, terus ketika baca betul. Gitu ya. Nah kemudian diterangkan terlebih dahulu, diterangkan apa saja misalnya aturan-aturan itu dibuat, misalnya tadi ditulis ya kesepakatan, misalnya kita buat beberapa aturan, nanti kita juga akan diskusikan nih bagaimana sih pembuat aturan yang efektif baik di dalam kelas maupun di rumah. Ya, jadi boleh ya Bunda kita ditempel di rumah pun mungkin ya aturan ketika makan gitu ya. Jadi ketika dia lupa nanti dia lihat kembali. Di ruang tamu mungkin berbeda dengan aturan ketika di ruang makan. Di ruang tidur itu pasti berbeda. Jadi misalnya kalau di ruang makan tidak ada handphone di meja makan. Kemudian makan bersama-sama dengan keluarga, walaupun mungkin kita nggak punya meja makan ya, tapi kita upayakan untuk makan itu bersama-sama. Jadi di situ terbangun bonding kan. Pada saat makan itu kita bisa berdiskusi, anak-anak bisa bercerita tentang apa saja yang dilakukan di sekolah misalnya itu ketika di rumah. Kemudian kalau misalnya di sekolah juga perlu ditulis gitu ya. Ya misalnya di kelas berbeda dengan di aula. Di aula, di lapangan berbeda lagi misalnya. Ketika di kelas anak-anak harus berjalan, tidak berlari. Kemudian bicaranya pelan, level suaranya disepakati sekian supaya tidak mengganggu teman-temannya yang sedang belajar dan sebagainya. Nah itu sebaiknya memang kalau di kelas itu harus ditulis dan mudah mengingatkan mereka lupa. Aturannya masih ingat. Itu mungkin kalau untuk di kelas rendah itu bisa juga literasinya dapat ya Bunda ya. Dengan aturan-aturan itu otomatis mereka sambil belajar baca gitu dan memahami. Belajar bacanya secara holistik, tidak hanya drilling saja. Jadi konsisten merupakan salah satu kunci sehingga anak-anak itu bisa tetap disiplin. Ulang lagi diingatkan, diulangi secara konsisten, ditekankan, dan kemudian diterangkan mengapa, alasannya apa, tujuannya apa, peraturan itu dibuat dan harus dibuat bersama-sama. Tadi ya Bunda. Nah sekarang ini, nah seperti tadi kalau disiplin nanti kalau nggak disiplin dihukum gitu dalam bayangan saya. Nah sekarang perbedaan hukuman sama disiplin itu apa ya Bunda ya? Bedanya apa? Iya, kalau zaman kita kecil dulu mendisiplinkan anak itu identik dengan memberikan hukuman ketika mereka salah. Karena waktu saya kecil begitu Bunda. Dan itu teringat sampai sekarang Bunda. Teringat dalam penerapan disiplin diberi hukuman itu terngiang-ngiang sampai sekarang, khususnya yang dengan kekerasan itu ternyata sulit untuk dilupakan. Dan bedanya ketika dulu kita diterapkan seperti
itu terniat, tetapi kita jadi patuh. Iya, betul. Tapi anak sekarang berbeda. Ya mungkin zamannya beda ya. Rasulullah kan menyampaikan janganlah engkau mendidik anak sesuai seperti zamanmu dulu. Harus kita mengikuti zaman kita dulu berbeda dengan sekarang. Nah, itu tadi beda disiplin sama hukuman. Ya, itu. Jadi ketika oke, kita bahas dulu tentang hukuman ya. Kalau hukuman itu seseorang yang menerapkan hukuman sebenarnya adalah ingin mengontrol perilaku. Misalnya kita orang tua memberikan hukuman kepada anak ketika mereka melakukan kesalahan. Tujuan kita sebenarnya baik, yaitu mengontrol perilaku mereka supaya menjadi patuh. Gitu. Tetapi dengan hukuman itu mengontrol perilaku, tetapi melukai hati si anak atau anak yang melanggar itu pasti merasa tidak nyaman. Gitu. Jadi anak secara psikologis, anak patuh karena takut. Betul. Ya, nah, bukan karena kesadaran dari diri di dalam dirinya, tetapi lebih kepada karena dia takut. Ya. Dan itu bahayanya mereka akan bisa jadi ya itu memendam kecemasan emosi, yang akhirnya menjadi psikologisnya menjadi anak yang cemas, kemudian menjadi anak yang tidak percaya diri atau merasa tidak disayang. Kemudian lebih buruknya lagi adalah mereka dendam kepada orang yang melakukan, bahaya sekali ya, baik guru maupun orang tua mungkin, gitu. Jadi ketika dan itu mungkin nanti di saat dewasa ya itu akan terjadi kayak balas dendam seperti itu. Mungkin dia akan memperlakukan hal yang sama kepada orang yang berada di dalam kewenangannya, misalnya anaknya, atau dia menjadi guru, misalnya menjadi guru yang betul senang dengan melakukan kekerasan kepada muridnya misalnya seperti itu. Dan itu mungkin dilakukan karena memang kalau belum tahu sebaiknya bagaimana sih kita menerapkan disiplin supaya tidak timbul trauma, tidak timbul dendam, tuh dilakukan karena memang belum tahu. Nah sekarang itu saatnya kita belajar bersama gimana sih disiplin yang benar, disiplin positif itu seperti apa. Nah, kalau kita kembali lagi pada hukuman ya, jadi yang pertama tadi sebenarnya kita ingin mengontrol anak tetapi melukai perasaan psikologis maupun fisiknya. Misalnya dicubit pasti sakit, biru-biru seperti itu. Nah kemudian kalau hukuman itu hanya fokus kepada problemnya saja. Jadi salahnya apa nih gitu. Jadi tidak fokus kepada solusi. Seperti itu. Kemudian dengan kita menerapkan hukuman ini justru akan tidak membantu anak-anak mengatasi kesalahannya, tetapi malah justru membuat dia merasa bersalah, tetapi tanpa tahu bagaimana mengatasi kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, hukuman ini pasti akan menjadikan anak-anak ini itu tadi jadi peragu, bimbang, tidak punya pendirian barangkali, kemudian takut, minder dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita terapkan disiplin positif, nah di situ disiplin positif yang kita ajarkan ini ditujukan untuk memperbaiki perilaku anak, untuk mengajari anak untuk berperilaku lebih baik. Yang pertama, ketika kita yang kita lakukan adalah disiplin positif. Nah, kemudian guru atau orang tua dapat menjelaskan kepada anak-anak bagaimana perilaku yang patut. Jadi, nak, kamu salah di sini, sebaiknya seperti ini. Jadi diberikan salahnya di sini, terus diberi solusi. Betul. Harusnya seperti ini, nggak hanya menyalahkan saja. Jadi tidak hanya fokus pada problem salahnya, tapi dikasih solusinya. Ini salah, yang baik begini seperti itu. Nah, kemudian kita sampaikan alasannya apa, gitu kan. Jadi memiliki alasan kenapa, misalnya kita
melarang sesuatu ya. Iya. Tidak keluar malam untuk anak Iya. habis pagi ya gitu ya. Jadi nggak boleh pulang malam-malam. Tapi pagi boleh. Anak sekarang gitu Bunda, saya cerdas ya. Jadi kenapa dia tidak boleh keluar malam? Ada alasannya. Ada alasannya. Jadi alasan Dijelaskan. etika, alasan keamanan diri, alasan bahwa kita memiliki moral, memiliki aturan agama dan sebagainya, itu diterangkan di situ sehingga anak-anak paham kenapa tidak boleh. Ya. Ya. Kemudian ini dengan menerapkan disiplin positif, jadi ada hubungan yang kondusif antara kita sebagai orang tua atau guru dengan anak-anak, sebagai anak maupun sebagai siswa. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana sih dia mengetahui yang benar dan yang salah, kemudian ketika salah apa yang harus dilakukan, kemudian ketika benar dia harus konsisten dengan apa yang sudah menjadi keyakinannya dengan kebenaran tersebut. Jadi anak-anak itu mempunyai pendirian yang kuat. Ya, jadi intinya dia melakukan disiplin bukan karena takut, tapi memang karena hal itu benar dan hal itu memang baik untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Dia tahu dengan kesadaran ya tentunya ya. Disiplin tersebut seperti itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga dia tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Ya. Jadi kalau dulu tuh kan hukuman yang sering dilakukan, mungkin Bunda masih ingat ya waktu zaman SMA apa Bunda hukumannya dulu? Saya termasuk anak yang manis. Jadi hampir tidak pernah dihukum. Alhamdulillah ya Bunda. Tapi pasti melihat Bunda temannya dihukum gitu. Bukan bad girl ya, tapi good girl. Iya kalau dulu sih saya ya masih ingat zaman SD, zaman SMP itu kan masih yang dijewer, yang dipukul pakai penggaris, dan itu ketika itu juga hal yang wajar gitu ya. Kayak kita melihatnya tuh bukan hal yang aneh karena setiap hari juga hampir ada gitu ya. Dan memang ya itu tadi sampaikan di awal beda. Nah, kalau sekarang saatnya kita berarti sekarang ini saatnya memutus rantai itu ya Bunda. Memutus rantai supaya nanti kita anak-anak kita itu nggak meneruskan ke generasi berikutnya ya. Bahwa dan menyadari bahwa itu salah gitu. Nanti jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Kita memutus rantainya sekarang ini sebagai orang tua maupun sebagai guru ya. Nah, jadi hubungan yang lebih kepada fisik, memukul, menjelma itu sedapat mungkin kita hindarkan. Jadi karena pasti dampak negatifnya akan lebih dominan daripada dampak positifnya. Jadi hukuman itu juga nggak bakal menyelesaikan masalah ya Bunda ya. Kayak apa tuh? Lingkaran setan. Iya, nggak akan menyelesaikan masalah karena nggak ada solusi ya. Jika misalnya kita anggap bahwa anak nakal, kemudian orang tua atau gurunya menghukum dengan itu tadi ya, dengan cara kekerasan itu tadi. Kemudian di situ anak yang dihukum biasanya bukan bertambah baik, malah justru tambah nakal. Dan tanda kutipnya tidak ada anak yang nakal, tapi sebetulnya yang benar adalah anak yang belum tahu bahwa dia berbuat salah seperti itu. Maka fungsi kita adalah bagaimana menunjukkan mana yang benarnya seperti itu. Itu kira-kira efeknya apa ya Bunda ya ketika kita dihukum dengan kekerasan gitu, nanti efek kedepannya yang nyata gitu. Jadi itu kan udah ke alam bawah sadar mungkin ya Bunda ya. Betul. Jadi mungkin kita masih ya kalau kita mendengarkan Ibu Aisyah Dahlan mungkin ya tentang kerja otak ya. Yang ada otak limbik. Betul. Jadi apa namanya? Reptil ya. Ketika seseorang itu sering mendapatkan emosi negatif, dimarah, dipukul, ya itu tadi disiplin dengan kekerasan itu. Jadi kita ini kan mempunyai 3 bagian, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Depan ini
yang di tengah ini namanya limbik. Yang di depan ini cortex, yang di belakang ini reptil. Jadi limbik ini bertugas menerima pesan. Kalau pesan positif yang dia dapatkan, dia akan dialirkan menuju ke otak depan, otak berpikirnya yang berjalan, bergerak, yang aktif. Jadi aktivasi otak otak berpikirnya yang lebih dominan. Nah, tapi kebalikannya kalau dia mendapatkan pesan negatif, maka yang bekerja adalah otak reptilnya, jadi batang otak yang ada di belakang ini. Sehingga respon yang dia satunya nggak apa-apa, nanti ini juga dipotong. Lanjut aja. Iya, oke. Jadi untuk ketika otak limbik menerima pesan negatif, dia akan meneruskan kepada otak reptil, sehingga yang bekerja adalah batang otak ini merespon hal-hal negatif itu, sehingga direkam di bawah alam bawah sadarnya, dilestarikan menjadi kekerasan yang terus. Nah, itulah yang disebut dengan neurosis. Neurosis itu adalah emosi negatif yang terus bertumpuk, sehingga mengakibatkan apapun yang dilakukan lebih ke negatif, terus ke negatif. Itu akan mempengaruhi masa depan kita. Betul. Ya, jadi di otak belakang ini, batang otak ini itu kan seperti ini ya, otak yang aktif pada binatang-binatangnya seperti reptil seperti itu ya. Ketika mendapatkan serangan, dia akan menyerang. Dia akan menyerang balik atau lari. Ya. Jadi bisa dia menjadi destroy atau dia menjadi orang yang penghancur. Bahaya sekali ya Bunda ya dampaknya. Nah, sedangkan ketika korteks ya, otak depan yang terus bekerja dengan baik, maka yang ada adalah pikiran-pikiran yang positif. Jadi husnudon, kemudian menghargai, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, memiliki semangat. Sedangkan yang ini tadi mudah apatis, misalnya yang lebih keras bekerja adalah batang otak. Nah, sehingga ketika di masa depan tentunya orang-orang yang positif kan yang lebih memiliki masa depan yang baik daripada yang negatif. Nah, dampaknya jangka panjang itu ya Bunda ya. Jadi nggak sahabat itu ada kronologinya. Makanya kita mungkin nggak mikir sampai sepanjang itu ya Bunda ya. Sekarang kalau tentunya dalam penerapan disiplin positif tuh ada teknik-tekniknya ya Bunda ya. Nah, kira-kira teknik disiplin positif itu yang bagaimana ya Bunda ya supaya bisa diterapkan gitu. Nah, jadi ada dua ya. Di sini untuk kemungkinan ketika kita melihat anak melakukan sesuatu, itu ada teori katakan dia jika memungkinkan. Jadi ketika anak-anak minta izin misalnya, oke, anak saya sudah umur 18 tahun misalnya, boleh nggak naik motor? Boleh. Kalau sudah punya SIM. Seperti itu. Jadi katakan dia juga mungkin. Tapi kalau memang tidak, katakan tidak. Jangan dulu, nanti boleh, tapi nanti setelah seperti itu. Jadi dia tahu kenapa kok iya, kenapa kok tidak. Kita berikan alasannya. Betul. Boleh. Tapi ketika ini tidak boleh karena ini gitu ya. Misalnya anak-anak yang masih di usia rendah gitu ya, di usia di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun, 6 tahun, handphone ya ini. Itu Bunda, itu yang sampai saat ini menjadi PR kita guru dan orang tua, dan itu kayaknya PR yang belum
terselesaikan sampai sekarang tuh masih ada aja, ada terus tuh. Nah, tantangan orang tua zaman sekarang itu lebih berat lagi daripada zaman kita dulu nggak ada handphone Bunda, lebih mudah ya. Jadi gimana tuh caranya Bunda? Contohnya handphone tuh. Nah, itu supaya bisa diterapkan disiplin positifnya. Tapi memang perlu konsisten ya. Salah satunya adalah ya ketika memang anak di bawah usia 12 tahun mereka belum mengerti, apalagi sekarang ini kan anak 2 tahun sudah jangan 2 tahun Bunda, bayi Bunda masih awet-awet tuh biar diem dikasih handphone gitu. Padahal itu dampaknya luar biasa ya. Tidak diperkenankan seperti itu ya. Nah, yang kalau ini kita nggak boleh bilang iya, ya kan, karena memang belum waktunya gitu. Kalaupun misalnya anak-anak terpaksa harus, mereka juga harus tahu teknologi ya kan. Tapi ada pendampingan di situ. Misalnya apa yang boleh dibuka, apa yang tidak boleh, apa yang boleh dia tonton, apa yang tidak boleh, kan seperti itu. Nah, orang tua harus punya kontrol di sini. Nah, jadi kalau kita contohkan zaman sebelum ada handphone, tapi TV itu sebenarnya sama ya. Nah, dulu kami punya peraturan di rumah itu boleh nonton TV hanya di hari Sabtu dan Minggu saja. Dan itu dilaksanakan. Dan kami semua konsisten kalau tidak hari Sabtu dan Minggu tidak nonton TV. Tidak nonton TV. Dan itu kemudian juga harus diterapkan oleh semua anggota keluarga ya Bunda ya. Kita nggak hanya ngasih tahu nggak boleh nonton TV, tapi kita sendiri nonton TV. Ada apa ya? Ada teladan. Teladan. Ya penting. Nah, sekarang ini misalnya handphone salah satunya ya. Umur yang belum diperbolehkan kecuali untuk ini ya pembelajarannya. Nah, itu memang semestinya disampaikan bahwa tidak boleh kalau hari Sabtu atau Minggu jam segini sampai jam segini, dan itu kembali lagi kepada kesepakatan di rumah. Disepakatin bersama. Pentingnya ada peraturan gitu, seperti itu. Bahkan waktunya pukul berapa sampai pukul berapa mungkin kita sepakatin. Betul, gitu ya. Betul. Hari Minggu jam 5 sampai jam 7 boleh gitu ya. Kalau tidak ya maaf belum gitu ya. Nah, itu katakan dia jika memang memungkinkan. Kemudian yang kedua, berikan pujian yang efektif. Kadang-kadang ini yang membingungkan. Pujian efektif ya Bunda ya. Nah, itu gimana ya cara memberikan pujian efektif gitu kan kita. Jadi biasanya kita mujikan cantik, ganteng. Nah, pujian efektif itu yang bagaimana? Ada karakter baik yang jadi nggak ke fisik ya Bunda ya. Tidak berupa barang, benda atau fisik gitu ya, fisik anak atau barang-barang yang dia miliki, misalnya sepedanya bagus gitu. Jepit rambutnya cantik, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada karakter anak, karakter yang dia sudah tunjukkan. Misalnya, dia sudah sopan santun menyapa ketika ada tamu. Alhamdulillah sudah menjadi anak yang sopan santun, menyapa om dan tante. Itu pujian efektif ya. Pujian efektif lebih kepada perilaku yang dia tunjukkan, perilaku positif yang dia tunjukkan. Itu kita puji. Terus ada lagi Bunda untuk pujian efektif tuh apa lagi ya Bunda ya? Iya, salah satunya kalau kita bicara tentang pujian ya, jadi memberikan pujian itu tujuannya salah satunya adalah mengkomunikasikan kepada anak bagaimana sih dia sebaiknya berperilaku. Seperti ya, kalau kita tadi sampaikan dia sudah baik hati, berarti kan kita ingin dia berperilaku sebagai anak yang baik hati, menolong. Misalnya alhamdulillah sudah menjadi anak penolong, mau membantu ibu membersihkan piring misalnya. Nah, itu lebih kepada mengkomunikasikan pada anak bagaimana kita ingin dia berperilaku. Nah, kemudian memberikan pujian yang efektif itu kita ingin membantu anak untuk merasa bangga dengan perilaku baiknya.
Ya, jadi perbuatan atau perilaku baiknya itu yang sudah dia lakukan, dia merasa bangga dengan perilakunya tersebut, bukan bangga memiliki sesuatu yang barang dia gitu, senang gitu, tidak seperti itu, tapi dia bangga menjadi anak baik hati, sehingga terus dia lakukan menjadi anak baik hati. Nah, kemudian kita juga pastinya ingin mengenalkan ya kepada anak kemampuan yang tadi atau sebelumnya kepada kemampuan yang berikutnya. Misalnya, kemarin dia belum bangun pagi. Hari ini alhamdulillah sudah bangun pagi setelah dinasihati. Setelah disampaikan bahwa kalau bangunnya kesiangan nanti sekolahnya terlambat. Tapi hari ini alhamdulillah tidak sama dengan kemarin, dia sudah bangun pagi tepat waktu, ya. seperti itu. Nah, kita sampaikan, wah alhamdulillah ya hari ini sudah menjadi anak disiplin mau bangun pagi. Nah, kemarin masih belum, tapi hari ini alhamdulillah sudah. Jadi dia bisa membedakan yang kemarin dengan hari ini. Jadi yang sebelumnya dengan yang sekarang. Sekian ya bersama. Ada lagi Bunda untuk teknik disiplin positif yang harus kita lakukan untuk anak-anak supaya lebih maksimal lagi. Iya, gitu ya. Nah, kita masih ke ujian efektif. Masih ya, masih ya. ke ujian Jadi efektif. ketika kita menguji anak tentunya harus Tulus. Kelihatan ya Bunda ya tulus. Tentunya dengan ekspresi ya Bunda. Iya, Kelihatan ekspresi yang tulus dari hati gitu. Nah, anak akan menangkap kebaikan itu. Jadi kalau kita membaca dalam sebuah ini ya kata bijak ya. Jadi ketulusan, keikhlasan itu adalah kendaraan tercepat untuk menyampaikan pesan menuju ke hati. Jadi dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya, jadi menyampaikan pesan akan lebih nyampe ya Bunda ya ketika kita menyampaikannya dengan tulus. Jangan lebih diterima ya. Kemudian ketika kita memberikan pujian spesifik kepada perilaku. Kemudian nggak pakai embel-embel tapi. Contohnya gimana tuh? Misalnya gini nih. Contoh misalnya ya. Berarti nggak konsisten ya ketika ada tapi ya. Jadi contohnya begini, wah alhamdulillah hari ini sudah disiplin bangun tepat waktu, tapi kok belum rapi ya bajunya. Nah, jadi kita fokus hanya pada disiplinnya dulu saja. Gitu. Jadi nggak usah pakai tapi. Kalau itu disanjung, habis itu dibanting ya benar. Jadi kecewa ya benar-benar. Ya. Jadi kayak kesannya nggak tulus ya Bunda ya. Jadi kembali lagi ke ketulusan tadi. Ya betul. Kemudian nggak boleh banding-banding. Kakakmu loh sudah rajin bangun, kok kamu belum? Gitu. Jadi itu akan menyakiti perasaan anak. Jadi tidak membandingkan dengan orang lain ya. Ya kemudian teknis yang berikutnya tadi yang ditanyakan sama Bunda ini. Jadi ada the power of honoring. Nah, apa itu Bunda? Kekuatan untuk mengabaikan. Abaikan jika perilakunya tidak penting. Misalnya abaikan tuh dicuekin gitu atau gimana Bunda? Abaikan perilakunya. Jadi bukan cuekin. Oh gitu. Jadi misalnya kadang-kadang anak-anak itu berperilaku negatif itu untuk menarik perhatian. Kita ada tamu. Caper ya Bunda ya. Ada tamu misalnya. Masih usia. Ini mumpung nih ada tamu nih gitu. Ada anak ya. Mungkin mamanya akan memberikan. Pasti hampir ya, pasti dikasih karena orang tuanya nggak mau ribet. Seperti itu. Cari perhatian dan kemudian memanfaatkan situasi. Anak-anak pinter Bunda. Tahu. Cerdas. Ini pasti pas kayak gini pasti dikasih. Biasanya bener Bunda pas ada tamu, ada orang baru gitu. Mereka cari ini kesempatan. tadi dengan the power of honoring disampaikan. Kita sudah sepakat ya HP-nya nanti hari Sabtu saja. Sekarang jadi tetap konsisten ya, konsisten. Jadi abaikan permintaannya tetapi tidak mengabaikan anaknya. Jadi tetap diingatkan kembali kepada kesepakatan. Kembali lagi ke konsisten. Apapun ya, pokoknya kita tetap konsisten. Walaupun itu nanti
banyak drama pasti ya Bunda ya, Pasti. nggak mudah langsung Apalagi anak. beberapa anak kan ada yang tantrum. Nah itu yang tantrum tuh kadang-kadang kita yang sudah menyerah tuh kalau anak sudah tantrum itu Bunda. Nah, ini memang perlu pantang menyerah Ya, dari seorang pokoknya ayah. harus tetap konsisten. Ayah dan ibu ini keduanya harus sinkron. Oh iya betul. Nanti ayahnya memberikan, Ya, ibunya ibunya melarang. ayahnya memberikan sama Betul, aja. sama aja. Jadi senjata buat anak-anak untuk mencari Celah ya, mencari celah juga. Betul, dan mencari pembelaan. Iya iya betul Kebenaran sekali. dari pembelaan. Nah, Oke. itu salah satunya. Kalau kita nggak boleh mengabaikan yang seperti apa? Yang kalau sudah ini membahayakan. Misalnya ya memberi apa ya, lebih ke membahayakan fisiknya, misalnya tantrum. Seharusnya kan kita abaikan saja. Biarpun dia nangis, kalau memang kesempatannya nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Tadi misalnya handphone, biarpun dia nangis ya kita nggak kasih. Tapi kalau sudah mulai dia maaf ya banting-banting kepala di nah itu fokus kepada ini perilakunya untuk tidak kasih, tapi mungkin dengan cara dipeluk, dibisikkan kalimat-kalimat yang menenangkan, tapi tetap intinya adalah konsisten. Nah itu tantangan buat kita semua ya Mbak ya. Saya bicara, bisa jadi ketika melakukan harus apa ya, harus penuh kesabaran dan konsisten. Untuk anak-anak saya sudah besar ya. Alhamdulillah ya Bunda ya. Prakteknya dicucu. Cucu. Tantangan baru nih Bunda nih nanti ke cucu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ya, ada lagi jadi Bunda ada yang konsekuensi. ya. Jadi selain kita tadi katakan ya ketika memungkinkan, kemudian tangkap kebaikan anak dengan tujuan yang efektif, kemudian yang berikutnya the power of honoring, yang berikutnya yang terakhir yaitu berikan konsekuensi sesuai dengan kapasitas. Konsekuensi ya Bunda ya, bukan hukuman. Bukan hukuman, tidak. Jadi konsekuensi adalah perilaku segala yang dilakukan oleh seseorang, anak ini itu ada konsekuensinya. Ketika dia hal baik yang dilakukan, dia akan mendapatkan konsekuensi yang baik. Sebaliknya, Ketika hal negatif itu dilakukan, konsekuensinya hal yang negatif, tetapi tetap sesuai dengan kapasitasnya dan tujuannya bukan menghukum. Nah, kalau di sekolah misalnya gimana? Terlambat. Nah, ini kalau sudah yang terjadi anak-anak yang sudah mulai besar ya, mulai besar, sudah mulai apa ya, mencoba eksplorasi. Kalau misalnya saya gini kira-kira gimana? Bagaimana Kira-kira ya? diapain ya? Responnya apa ya? Ya, kadang-kadang anak-anak mungkin sengaja ya. Kalau saya gini kira-kira diapain nanti ya gitu. Ini tantangan buat kita ngetes nih. Bisa jadi juga karena memang secara usia itu mereka eksplorasi. Iya, mencari jati diri ya mereka. Nggak mau dianggap lagi sebagai anak-anak. Ya. Tapi dewasa pun sebenarnya mereka belum. Gitu. Nah, di sini itu rawan itu masa-masa itu. Diperlukan orang tua dan guru dalam hal ini ketika anak-anak ini di masa-masa usia ini kerjasama yang baik antara orang tua maupun guru di sekolah. Misalnya di sekolah sudah menerapkan pasti harus dibantu oleh orang tuanya untuk mengingatkan dan konsisten diterapkan di rumah seperti itu. Contoh kecil saja yang sedang saat ini kita terapkan di sekolah ya, karena ternyata menerapkan disiplin positif antara anak yang masih TK di PAUD, kita ada jenjang PAUD dengan anak yang sudah SD, usia SD di MI kita dengan anak-anak usia SMP di MTS harus berbeda gitu. Jadi menyesuaikan usia ya betul, ya. Usianya, kemudian konsekuensi yang diberikan pun juga berbeda-beda setiap usianya. Kalau anak SMP gimana tuh Bunda? Kalau sekarang ini yang kita sedang mencoba menerapkan, memang ada konsekuensi yang lebih tinggi lah gitu. Jadi misalnya
terlambat datang. Kita sudah sepakat bahwa masuk sekolah adalah 8:30 misalnya. Tapi ketika mereka terlambat datang, yang biasanya itu hanya disampaikan ditegur, kenapa terlambat dan sebagainya. Belum ada konsekuensi ya Bunda ya. Belum Dan ada itu konsekuensi. ternyata belum membuat anak-anak merasa bahwa aturan itu ditegakkan seperti itu. Nah, ternyata kemudian setelah dievaluasi, berikutnya yang kita terapkan adalah konsekuensi. Jadi ketika dia terlambat, otomatis dia tertinggal dong Di kegiatan awal ya Bunda ya. Misalnya di kegiatan awal kan tadarus. Ketika tadarus sudah dimulai, teman-temannya sudah rapi duduk dan sebagainya, kemudian dia datang, otomatis dia tertinggal. Yang sudah sampai ayat berapa dia masih baru mempersiapkan diri. Nah ini kan rugi buat dia sendiri, juga mengganggu proses yang Sudah berjalan. Ya. Akhirnya kita sepakati, kita buat kesepakatan bahwa oke, diperkenankan nanti mengikuti kegiatan setelah dia membaca sendiri tanpa mengganggu temannya yang sudah berjalan. Dan karena dia tadi tertinggal yang sudah sekian ayat, seharusnya dia harus mengulang Dari ayat 1 lebih banyak. lebih banyak dari Jadi gini ya Bunda ya, yang saya tangkap konsekuensi itu masih harus relevan dengan kegiatan hari itu. Betul. Itu kan kegiatannya mengaji. Betul. Tentunya konsekuensinya juga masih relevan. Ya, mungkin kita ketika mengaji kita memberikan konsekuensi yang lain gitu, kan jadi nggak misalnya nyambung. membersihkan kamar mandi. Jadi nggak Itu nyambung. Ya. gitu. Oh ya. Jadi masih tetap nyambung. Iya, ada korelasi. Korelasinya. Ya. Dan tujuannya adalah supaya anak memperbaiki sikapnya. Kalau saya datang terlambat itu mengganggu orang lain dan membuat saya rugi karena tertinggal, maka besok saya tidak terlambat lagi. Jadi mungkin jadi yang dipikirkan tuh ketika saya terlambat, orang lain akan terganggu gitu ya. Bukan karena saya takut gitu ya. Saya takut dihukumnya itu bukan karena takut dihukum, tapi takut mengganggu orang lain. Takut mengganggu orang lain dan takut rugi sendiri. Rugi waktu Karena gitu ya. ketinggalan kan pasti rugi. Ya. Yang seharusnya sudah dia tahu banyak, tetapi akhirnya tidak tahu misalnya pengumuman apa tadi dan sebagainya, dia tidak mengerti. Oke. Nah sekarang untuk teknik pendisiplinan positif itu yang bagaimana Bunda, teknik pendisiplinan yang positif? Jadi di sini kita sebutnya adalah restitusi. Berikut banget ya. Gimana tuh Bunda? Ya, jadi teknik pendisiplinan positif yang kita terapkan, ini tujuannya adalah membantu anak untuk menemukan konsep dirinya. Dia berusaha sendiri. Seperti tadi, saya berusaha sendiri nih. Konsep bahwa saya harus disiplin karena dia tahu konsep disiplin itu. Kenapa kalau saya tidak disiplin akan rugi gitu kan? Rugi sendiri Dan merugikan orang lain. Nah, jadi konsepnya adalah itu. Jadi membantu anak untuk menemukan konsep dirinya. Nah, kemudian anak bisa evaluasi dari apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia memperbaiki kesalahan. Kesalahannya tadi adalah misalnya terlambat. Jadi dia tahu salah, kemudian dia memperbaiki kesalahannya dengan cara konsekuensi tadi dijalankan, kemudian supaya tidak mendapatkan konsekuensi yang sama, besok datang lebih awal setidaknya sama dengan teman-temannya tidak terlambat. Dan itu efektif ya Bunda ya? Sejauh ini kita coba. Bismillah, mudah-mudahan istiqomah. Setidaknya dalam waktu beberapa sedang berjalan ya. Kita kan perlu evaluasi lagi. Nah ini kita ingin membantu anak untuk mengevaluasi apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Kemudian jika belum, dia akan memperbaiki kesalahannya sesuai dengan aturan yang ada. Dan tentu harus ada kesepakatan awal itu tadi. Kita juga nggak bisa tiba-tiba kemudian memberikan konsekuensi jika tidak ada kesepakatan. Jadi sebelum ada konsekuensi tentunya udah dibicarakan dulu ya. Besok kalau datang terlambat konsekuensinya ini bagaimana? Dan itu juga harus disetujuin anak ya. Maksudnya sama-sama udah setuju baru kita jalankan gitu ya. Nah itu mungkin juga ada nego-nego ya Bunda ya dalam pembentukan anak-anak aturan gitu. Bisa memberikan masukan, win-win
solution. Win-win solution. Win-win solution. Ya. Jadi dari win Proses juga. Oke. Itu. Ya. Nah, kemudian mungkin kalau kita bicara lagi ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah hukuman itu ya, berbeda dengan konsekuensi. Ya. Jadi konsekuensi bukan hukuman, tetapi hasil dari perbuatan. Ya, itu tadi seperti di Alkitab sampaikan kan, perbuatan baik menghasilkan sesuatu yang baik, gitu. Kalau perbuatan buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk, seperti itu. Ya, jadi kembali lagi konsekuensi harus ada kesepakatan dan juga ada tahapan-tahapannya. Tahapannya gimana nih Bunda? Hierarki atau tahapan dari konsekuensi itu apa saja Bunda tahapan-tahapannya gitu? Ya, jadi tentunya baik di rumah maupun di sekolah ada penerapan hierarki. Jadi tahapan untuk menerapkan disiplin. Jadi ketika kita bicara ketika di sekolah ya, misal dalam satu pembelajaran kondisinya gaduh, kemudian ada anak yang tidak fokus gitu misalnya. Nah itu salah satunya tentu kita mengingatkan dengan non-verbal, misalnya dengan pandangan kita mengingatkan, dengan ditunjuk mungkin seperti ini atau bagaimana, bicaranya pelan dan sebagainya. Nah, pakai non-verbal dulu ya. Tapi kemudian ketika tidak ada respon baik di situ, tidak ada respect yang baik atau apa ya? Ya respon ya, tidak ada respon yang baik. Kita bisa ingatkan anak dengan mendatangi mejanya, bukan teriak dari depan. Jadi kita yang mendatangi. Iya, kita ada yang jadi ada tahapannya. Tadi secara nonverbal. Ketika nonverbal belum berhasil, belum efektif, kita datangi mejanya. Terus ketika sudah didatangi, datangi itu bisa sampai 3 kali loh. Apalagi yang harus kita lakukan Bunda ketika didatangin kok ternyata belum efektif juga gitu. Ada yang kita sebut dengan time out. Time out ini juga berbeda-beda antara usia yang satu dengan yang lainnya. Time out ini adalah diperkenankan untuk jauh dari komunitas temannya. Iya, misalnya kita duduknya harusnya 2 anak ya. Mungkin yang ini satu ini karena sendiri gitu kan. Sampai 3 kali itu tadi non-verbal belum berhasil. Datangin mejanya belum. Sampai 3 kali belum berhasil juga. Mungkin dipersilakan untuk di belakang dulu duduk. Kursinya bisa dibawa ke belakang untuk dia tetap memperhatikan pelajaran, tetapi tidak bersama teman-temannya. Karena ini situasi dengan temannya ini yang bisa membuat mereka menjadi bicara, kemudian tidak fokus dengan pelajaran dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini time out ini pun ada waktunya, tidak selama mata pelajaran sampai pulang. Seperti itu. Dan tujuannya adalah supaya mereka fokus dengan pelajarannya. Jadi mungkin kamu di sini 30 menit misalkan gitu. Jadi time out itu sesuai dengan usia plus 1. Jadi tidak lama-lama. Misalnya usia anak itu 10 tahun, berarti 11 tahun. 11 menit. 11 menit. Diupayakan dia akan sudah tenang. Karena konsepnya adalah menenangkan diri ya. Jadi time out itu fungsinya adalah untuk dia menenangkan diri. Gitu. 11 menit untuk usia 10 tahun seperti itu. Jadi kalau kita masih anak-anak PAUD yang 7 tahun, 6 tahun, 8 menit gitu ya. 7 menit gitu. Terus ditanyakan kembali bagaimana, apakah sudah tenang, apakah mau kembali ke tempat duduknya dengan kesepakatan bahwa diperkenankan boleh kembali ke tempat duduknya lagi, tapi ya ini ya maksudnya tenang ya, tetap tenang ya, artinya dia harus membuat komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika diperkenankan. Ketika sudah duduk ternyata belum juga Bunda, belum efektif. Nah, langkah apa lagi nih biasanya yang dilakukan Bunda? Ya kalau pada umumnya mungkin guru-guru ya bisa ini ya meminta bantuan
orang lain ya. Jadi kalau memang belum bisa tertib, mungkin dikirimkan ke ruang lain, dititipkan ke kelas sebelah sekolah, mungkin, gitu atau ya. kepala sekolah, atau supaya bisa diberikan masukan, diberikan nasihat supaya dia nggak merasa bahwa oh ya ini mengganggu orang lain, saya sebaiknya bagaimana. Jadi konsekuensi pun harus ada hierarki ya Bunda ya, nggak langsung tiba-tiba suruh keluar, nggak langsung Kalau Rami dilempar gitu. Tahapannya diingatkan Kapur, dulu. gimana? Dilempar kapur, sekarang nggak ada kapur Bunda. pernah nggak dilempar ini bungkus papan? Saya alhamdulillah nggak ada. Tapi teman saya, tapi ikut takut Bunda kalau saya Iya, lihat teman pasti. saya Yang itu, lainnya pasti iya dalam satu kelas tuh tegang gitu ya Bunda ya, ketika ada yang Kalau ada dilempar satu ya itu juga itu mengganggu ketenangan itu jadinya ya, dan itu sangat mengganggu pembelajaran biasanya yang harusnya 1 jam itu mungkin 15 menit sendiri ya untuk proses melempar, terus nanti ada drama-drama gitu ya Bunda ya. Jadi itu kurang efektif ya Bunda ya. dan sebagainya, teriakan-teriakan barangkali. Oke, nah tentunya dalam memberikan konsekuensi, dalam menerapkan disiplin positif itu tentunya kita harus menggunakan komunikasi yang baik ya Bunda ya, Yes, supaya nanti hasilnya maksimal dan sesuai yang kita inginkan. Nah, kira-kira bagaimana sih kita berkomunikasi untuk penerapan disiplin positif itu? Bunda, mungkin Ya, bisa. jadi tentunya menggunakan komunikasi efektif dengan bahasa positif. Dan ini sangat membutuhkan bantuan orang tua kalau kita kembali lagi pada hierarki konsekuensi tadi ya. Misalnya kalau sudah sampai anak-anak dikonsultasikan dengan kepala sekolah, tapi kok ternyata ada efek kebaikan di situ, tentunya kepala sekolah akan mengajak orang tua untuk berdiskusi, untuk bekerja sama, bagaimana membina anak ini ya, anak yang melakukan kesalahan ini supaya dia memahami sebetulnya bagaimana sih baiknya yang harusnya kita lakukan ya, seperti itu. Jadi ada komunikasi antara orang tua dan tentunya sekolah juga. Jadi ketika orang tua dipanggil ke sekolah itu bukan sebetulnya untuk diadil atau mendapatkan, tapi itu cari solusi. Iya, cari solusi bersama. Kami sudah mencoba dengan beberapa, misalnya ya, kita sudah mencoba dengan beberapa cara, tapi kami tidak bisa melakukan sendiri. Jadi mohon untuk orang tua membantu bagaimana ya caranya untuk yang biasanya dilakukan di luar seperti apa supaya kita bisa sinkron. Dan itu tentunya harus dengan komunikasi yang baik ya, supaya tidak saling menyakiti. Betul, dengan komunikasi yang efektif tadi. Jadi tidak mengadili, misalnya tidak judgement. Itu ada tipsnya nggak Bunda supaya komunikasi kita tuh komunikasi efektif itu nyambung, nyaman gitu, dan saling ngerti, tidak saling menyakiti, tidak ada yang tersinggung. Seperti itu tuh ada tipsnya. Nah, itu kalau pada anak-anak kita yang pertama nggak boleh membanding-bandingkan. Oh, jadi banding-banding ya. Parah. Iya. Jadi membandingkan itu kadang-kadang yang dilakukan oleh orang tua atau guru ya. Misalnya itu ada tanpa kita sadari kadang ya. Nah, ini loh kelas sebelah. Betul ya. Kelas sebelah aja tertib-tertib. Temanmu yang itu saja bisa tertib. Itu kadang masih refleks ya Bunda kita. Tapi ketika kita sudah belajar ini kita menyadari. Berarti saya automatically itu. Tapi dengan belajar ini kita jadi tahu. Langsung sadar gitu Bunda tadi. Itu kelas sebelah aja ini terus langsung sadar. Oh ternyata saya salah gitu. Setidaknya juga harus memahami komunikasi efektif. Orang tua juga seperti itu. Kadang membandingkan dengan kakaknya, tetangganya. Sakit Bunda dibandingkan tuh. Betul. Ya. Makanya semua orang kan ingin diakui atau diapresiasi, diberikan penghargaan untuk dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya diterima. Dengan membandingkan artinya kita tidak bisa menerima kelebihan atau kekurangan yang ada pada diri seseorang.
seperti itu. Nah, jadi kuncinya yang pertama untuk bisa berkomunikasi supaya tidak terhalang nih komunikasinya itu adalah tidak membandingkan. Ketika kita menasihati utuh atas dirinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, menerima dia segala kekurangan dan kelebihannya, kemudian menasihati untuk masuk supaya dia lebih baik lagi, tapi tanpa dibandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian mengancam. Contohnya gimana Bunda mengancam tuh? Nanti kalau ini kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya kan? Itu sering sekali Bunda dilakukan biasanya. Ya, mengancam. Kita juga pada akhirnya akan, walaupun mungkin pada akhirnya sekolah memiliki kebijakan se-ekstrem itu, tetapi mungkin tidak disampaikan pada saat setiap kesempatan gitu. Biasanya gini Bunda, kalau di rumah itu guru yang jadi kambing hitam Bunda. Ini orang tua tuh biasanya, ayo belajar, nanti dimarahin sama guru. Gitu. Apa? Iya, benar. Jadi seakan-akan kita ini kayak polisi. Polisi, ya pasti mengancamnya tuh. Masih kayak hantu yang Iya, pasti nanti. Ayo ini nanti dimarahin bu guru. Ayo ini. Tapi dalam prakteknya ternyata anak-anak kalau nggak gitu nanti nggak mau Bunda. Itu berarti masih perlu diperbaiki ya Bunda ya tekniknya tuh. Juga jadi tidak mengancam untuk menakuti anak. Nah ini juga akhirnya nanti anak misal pun anak ini jadi patung itu karena takut karena diancam itu tadi. Gitu. Malah yang lebih parah lagi nanti nggak mau ke sekolah, nggak mau ketemu gurunya. Ya betul. Dia merasa bersalah. Ya. Itu bahaya itu ya Bunda ya. Jadi guru itu bukan sosok yang menakutkan, harusnya itu yang orang tua tanamkan, tapi sosok yang ingin membantu perkembangan anak maupun akademisnya supaya lebih baik lagi. Nah, seharusnya kan seperti itu ya. Iya, diberi pengertian gitu ya. Ya. Kalaupun misalnya kita mau menjadikan sosok guru itu sebagai yang disegani, mungkin orang tua bisa menyampaikan, guru pasti akan lebih senang loh kalau kamu rajin belajar. Nah itu kan akan diganti bahasa positif ya. Kalau kamu nggak mau belajar, gurumu marah. Diganti dengan guru pasti senang kalau kamu belajar gitu ya. Itu barangkali itu ya. Komunikasi efektif dengan bahasa positif. Ya itu tadi sudah mengancam. Selanjutnya apalagi nih Bunda? Meremehkan. Gitu juga bisa gitu. Gitu aja lo nggak bisa gitu ya. Kayak gitu aja mau nggak bisa gitu. Iya, ini nggak sadar juga kita kadang-kadang sebagai orang tua sering sekali menyepelekan gitu ya. Iya, Bunda, ya. Sering sekali. Padahal dia udah berusaha maksimal ya Bunda. Betul, ya, maksimal mungkin. Ya, tapi begitu hasilnya kurang memuaskan langsung gitu aja nggak bisa gitu. Terus pasti sakit sekali itu ya Bunda ya. Ya pasti sedih lah anak-anak karena tidak dihargai, tentunya kan tidak dihargai hasil upayanya. Jadi kan kita lebih kepada Allah aja menghargai proses ya, bukan hasil gitu. Jadi usahanya gitu. Jadi yang dihargai adalah usahanya. Nah semestinya orang tua tidak meremehkan apapun sama menyindir-nyindir mungkin ya Bunda. Salah satunya ya meremehkan, nyindir. Terus nyindir itu lebih ke contohnya seperti apa ya? Menyindir apa namanya? Kalau tumben bangun pagi, bangun pagi. Iya, biasanya kan saya bangunnya jam 7, tiba-tiba bangun jam 5. Iya. Tumben, nah besok lagi dia nggak mau bangun pagi. Jadi ngerasa berarti saya salah dong. Bangun pagi. Iya. Dan itu harusnya diapresiasi ya. Iya, alhamdulillah anak sudah mau bangun pagi. Terlambat sekolah juga tumben kok hari ini nggak terlambat gitu ya. Tumben hari ini pagi dan padahal harusnya diapresiasi ya. Alhamdulillah. Pasti dia akan lebih semangat lagi besoknya. Tapi ketika sudah tumben gitu pasti besoknya akan balik lagi, terlambat lagi gitu ya. Iya, itu salah satunya mungkin. Kemudian yang berikutnya yang menjadi penghalang komunikasi sehingga tidak efektif itu suka merintah. Suruh-suruh gitu. Nah, pun ketika itu kebaikan ya, ternyata ada
beberapa orang tua yang menyampaikan, udah disuruh sholat, diingatin sholat, gitu kan. Tapi dia malah, ibu itu loh nggak usah nyuruh aku. Ya, ternyata aku udah tahu gitu. Jadi anak itu sudah paham hak dan kewajibannya. Maksudnya ketika sholat itu dapat pahala, ketika enggak itu dapat siksa neraka gitu, nggak dapat pahala misalnya, dapat dosa gitu. Nah, tapi kadang-kadang ketika orang tua itu nadanya itu memerintah, jadi mereka tidak senang. Nah, mungkin kalau nadanya adalah ajakan itu beda lagi. Gimana Bunda? Misalkan sholatnya supaya tepat waktu gitu, bangun siang. Lebih teladan supaya seperti itu ya. Jadi kita pemerintah sudah siap dulu, kemudian misalnya kalau kita ibu-ibu sudah pakai ruku dulu, mungkin dan bangunnya lebih awal seperti itu, kemudian kita bangunkan, yuk waktunya sholat, ibu sudah siap loh, kan jadi ajakan, bukan memerintah ya. Kalau udah selesai sholat misalnya, atau malah kita belum sholat, gawat tuh Bunda. Ibu aja nggak sholat, aduh gawat tuh. Jadi ini ya, kita mengajak ya, mengajak bahasanya adalah mengajak, kemudian memberi contoh. Yang paling penting memberi contoh itu ya. Kita merintah tapi kita sendiri nggak melakukan, pasti anak juga cuci piring aja misalnya, ya, benar. Cuci piring saja misalkan, kadang-kadang kan gitu, itu cuci piringnya gitu, bisa kan dengan cara minta tolong, boleh nggak ibu minta tolong dicucikan piringnya, mungkin bahasa yang bersahabat, tidak memerintah, itu anak-anak akan merasa lebih dihargai seperti itu mungkin. Ya betul Bunda. Terus mungkin apalagi ya Bunda ya untuk nyalah-nyalahin, udah dibanding-bandingkan, disalah-salahin, aduh. Gara-gara kamu. Kan misalnya ibunya misalnya sudah nasehatin sesuatu gitu kan. Anak yang lebih besar biasanya ya kan, misalnya nggak dikasih main ke tetangga, terus dia tiba-tiba pulang tuh jatuh, tuh bener kan, nggak menurut sih sama ibu, jatuh kan lagi. Nah itu juga nggak senang kan? Iya betul sekali. Kita fokus aja kepada lain kali lebih hati-hati mainnya ya. Kalau dinasihatin ibu jadi anak penurut, mungkin lebih seperti itu lebih baik. Jadi intinya komunikasi lagi ya Bunda, komunikasi. Itu cuma kita merubah bahasa aja sebenarnya ya Bunda. Betul sekali. Dan dampaknya luar biasa gitu. Hanya dengan merubah kata-kata aja, dampaknya luar biasa gitu ke depannya nanti ya. Oke. Mungkin ada lagi Bunda salah satu penghalang komunikasi, menghibur. Lebih usia kecil ya, mungkin dikasih permen. Ada. Oh, kalau kecil kan dikasih permen supaya mau melakukan sesuatu, dikasih apa? Ayo sekolah nanti belikan permen. Nah, itu ayo. Misalnya dia berantem dengan temannya, dihibur. Gak apa-apa, nanti ibu aja yang marahin dia. Misalnya seperti iya betul. Nah, kalau yang lebih besar lagi menghiburnya adalah misal dia sebetulnya tidak diperbolehkan sesuatu oleh ayahnya. Apa-apa nanti ibu aja yang ngomong. Oh iya. Benar nggak sih kadang-kadang jadi saking kita protektif ya. Akhirnya ada pembelaan. Dia nggak ngerti nih antara yang salah dengan yang benar. Gitu. Jadi ambigu dia. Mana yang harus saya ikuti gitu. Yang benar. Itu nggak boleh juga ya Bunda ya. Kita. Padahal maksud kita baik loh Bunda ya. Dikasih gitu loh. Tapi ternyata juga nggak boleh. Itu tidak mendidik. Jadi itu akan membuat anak-anak tidak konsisten. Terus ini yang biasanya kita lakukan ya, stigma. Gimana? Label, stigma negatif. Gimana stigma? Anak nakal gitu ya. Nakal, anak bandel. Kayak udah jadi brand kita jadinya ya, nakal, anak bandel gitu ya. Nah ini kemarin saya mengikuti pelatihan ya. Jadi ini termasuk bullying juga sebetulnya. Label ini. Jadi misal maaf ada kan mungkin body shaming gitu ya. Kamu gendut. Nah, saya pernah dapat itu udah. Jadi ngerasa bahwa sampai dewasa pun dia merasa
teringat diri ya. diri saya ini seperti itu gitu. Jadi sampai disuruh olahraga, disuruh enggak, paling ya badan saya gini-gini aja. Jadi akhirnya dia merasa bahwa label itu melekat dalam dirinya. Ada yang seperti itu, ada juga terus yang nggak mau makan mungkin Bunda. Makan saya nggak peduli dengan kesehatannya. Iya, Pokoknya yang penting aku kurus gitu. Iya, Ada juga ada yang juga. dampaknya seperti itu. Untuk anak-anak yang sudah mulai ABG gitu. ya dengan penampilannya seperti itu. Nah, jadi label itu juga bahayanya Iya. secara psikologis bisa berdampak jangka panjang. Dan itu termasuk salah satu bullying yang sebenarnya kan nggak diperkenankan itu. Jadi PR di pendidikan itu salah satunya adalah bullying. Stop bullying gitu ya. Terus kemudian intoleransi. Kemudian mohon maaf kalau saat ini memang kan 3 isu di dalam pendidikan yang masih menjadi PR itu kan pelecehan seksual, kemudian bullying dan intoleransi. Nah, ini yang salah satu label negatif ini salah satu yang termasuk ke dalam. Mungkin kadang-kadang kita nggak sadar ya Bunda ya, itu ternyata menyakiti gitu ya, nggak sadar dengan proses-proses itu. Dampaknya itu jangka panjang ke apa yang kita itu berbahaya. Bahaya gitu ya. Jadi label negatif, malas, nakal, gendut, kemudian hitam, keriting, ya kan? Ya seperti itulah kira-kira yang lebih kepada shaming atau perilaku negatif. Saya kalau malas itu kan anak malas. Nah, hati-hati bagi para orang tua ya. Gimana Jadi, hati-hati ya. Coba jadi gimana ketika kita mengatakan sesuatu yang negatif ya. Itu kan ibarat doa ya, kata-kata Ya betul Bunda, betul. Kata-kata adalah doa. Iya, kata-kata itu doa. Jadi ketika kita bilang anak kita nakal, gitu, Jadi nakal beneran ya Bunda. nakal gitu. Nah, mungkin memang itu yang doa. Yang kemudian diaminkan sama malaikat, dicatat ya selamanya tidak anak nakal. Jadi mungkin lebih berhati-hati sebagai orang tua. Apalagi orang tua ke anak ya Bunda ya. Ibu apalagi. Ibu Ya, apalagi. Nah, makanya sampai ada maling kundang gitu. Iya. Kata-kata Kalau di dalam Islam ada kisah Alqamah itu yang doa orang tua sampai akhirnya si Alqamah ini pada saat sakaratul maut itu kesulitan ya karena mendapatkan doa ibu siksaan juga ya pada saat sakaratul maut itu karena orang tuanya mendoakan yang tidak baik gitu. Makanya kata-kata yang baik, doa orang tua, kemudian ketulusan orang tua. Jadi kita sebelum berbicara, sebelum melabelnya harus dipikir dulu ya. Nggak ngomong dulu baru dipikir ya Bunda ya. Kalau marah mendingan diem. Iya. Nggak apa-apa karena di kondisi marah itu sudah nggak terkontrol emosi. Jadi kalimat itu kadang-kadang nggak. Itu kadang ya udah di luar kontrol kita. Kadang ya itu kayaknya ngomong bukan saya gitu ya. Kok keluar gitu kalau emosi itu. Nah itu dampaknya pasti luar biasa ya Bunda ya. Kira-kira dampaknya apa itu Bunda kalau kita? Ya kalau kita belajar teori Dr. Masaru itu pada risetnya ya. Jadi kan ini gelas, ya risetnya seperti itu. Ini gelas sebenarnya boleh saya minum juga Bunda. Enak nih jeruknya nih. Bisa kan? Saya buat sendiri kan. Nah ini masih nyambung tentang air nih Bunda. Iya. Gimana nih Bunda? Ini kalau air jeruk sih enak sih. Kalau air yang terkena banyak kata-kata yang negatif tadi gimana Bunda? Penelitian kan. Kita juga sering baca lah. Jadi risetnya itu dilakukan ada air murni yang kemudian diberikan label cinta, love, kemudian disetelkan musik-musik yang religi, yang menenangkan, gitu ya. Terus diberikan terima kasih, kata-kata positif ya. Diberikan kata-kata positif. Dan sebaliknya ada yang satu gelas lain yang diberikan kata-kata negatif, nyebelin, nyusahin, dan merepotkan dan lain-lain. Terus musik yang metal gitu ya, metal, keras itu. Ternyata
dalam jangka waktu tertentu itu ketika diteliti dalam mikroskop ya, itu hasilnya gelas atau air yang ditaruh di dalam gelas yang diberikan kalimat-kalimat positif itu komponen atau molekul-molekul yang ada di dalamnya itu yang indah seperti bentukan mutiara. Itu yang positif ya Bunda ya. Nah sebaliknya yang banyak diberikan kata-kata negatif, musuh metal, kekerasan, itu molekul-molekulnya terdiri dari yang tidak beraturan, jadi nggak kebentuk. Padahal air ya Bunda ya, itu air ya, bukan manusia ya, air. Nah, sedangkan otak manusia itu kan terdiri dari air. Oh, ngarahnya ke situ ya Bunda ya. Jadi hampir 97% ya itu terdiri dari air. Nah, kalau air yang murni saja seperti itu, apalagi otak manusia yang hidup, yang diberikan kita ruh, nyawa, yang harusnya bisa berpikir di sini gitu ya. Nah, bagaimana bentukannya ketika dikasih kata-kata yang setiap negatif, marah-marah, sedangkan kalau menurut penelitian itu hampir setiap hari anak-anak itu menerima hampir 400 kalimat-kalimat negatif. Dari pagi bangun pagi ya Bunda. Sampai tidur lagi. 400 banyak sekali ya Bunda ya. 465. Dan kayaknya itu banyak ibu-ibu ya Bunda yang melakukan. Ayo bangun. Ya, pas bangunin saja, aduh kamu tuh malas banget sih, gitu kan. Kamu ini kok tidak sakit sih, lama banget. Nah, ya, itu kita harus sadari ya. Nah, itu ternyata dampaknya adalah ini otak ini akan menjadi otak yang bolong-bolong seperti itu, tidak terbentuk. Makanya yang sering diteriakin akan teriak-teriak. Iya, misalnya gitu. Yang sering dimarahin akan suka marah-marah. Gitu. Yang sering menerima kata-kata kasar akan berkata-kata kasar. Kayak dia meneruskan aja gitu ya. Dia mendapatkan perlakuan seperti itu, dia akan memperlakukan gitu dengan orang lain juga gitu ya. Kayak ini isi SMS gitu, apa yang mau diteruskan forward ada filter. Ya. Nanti terjadi pada anak-anak kita. Oke. Nah, jadi sebaiknya memang yang kita selalu lakukan adalah menggunakan bahasa positif. Biasakan untuk selalu menggunakan bahasa positif pun ketika kita sedang marah sama anak-anak. Mungkin kalau emosinya nggak terkontrol lebih baik diam ya Bunda ya. Diam dulu, menenangkan diri dulu. Agama kita juga mengajarkan seperti itu ketika marah. Bicara yang baik atau diam gitu ya. Baik diam. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Betul. Dan ketika marah, nah ada tata caranya kan. Ketika sedang berdiri, duduk. Ketika sedang duduk, ketika masih marah, kemudian disuruh berbaring. Ketika masih marah, ya kan pertama wudhu dulu ya. Wudhu. Ketika masih marah, sholat. Ya ada ada tahap-tahapannya. Saking bahayanya emosi ya betul. Ini kita banyak belajar sih sebenarnya. Iya, kita saling mengingatkan ya, kita juga kadang melakukan tanpa sadar gitu. Nah, dengan seperti ini jadi kita kayak refresh lagi gitu ya. Ternyata banyak hal yang menghadapi anak-anak kita gitu kan. Betul sekali Bunda. Bagaimana sih kita mengontrol emosi? Itu benar-benar dia itu perlunya kita belajar terus ya Bunda ya, belajar terus hal yang kita lakukan tuh kadang-kadang kita nggak tahu ini benar atau salah gitu dengan kita berdiskusi kayak gitu, jadi saling mengingatkan gitu. Terus kaitannya dengan bahasa positif yang tadi Bunda ini. Jadi kalau bisa terapkan sehari-hari itu seharusnya kita berusaha untuk
mengurangi kalimat negatif, kata-kata jangan, tidak, misalnya kamu tuh jangan lari. Ya, itu kalau di anak-anak jangan lari, diganti mungkin dengan jalan, jangan malas. Nah, gitu. Jadi anak rajin ya. Anak rajin. Didengar juga lebih enak sih Bunda. Kita dengarnya juga lebih enak. Jangan makasih malas. ya udah berusaha menjadi anak rajin, misalnya seperti itu. Terus kemudian ketika kita memang harus melarang anak, kita jelaskan kenapa dia dilarang. Misalnya jangan lari, kenapa? Kok tidak boleh lari? Ya, jadi alasannya tetap harus diberikan ya. Nggak boleh ini kenapa gitu. Nggak hanya jangan lari gitu aja nggak ya. Tapi ada komanya ya. Karena bisa jatuh kalau tidak hati-hati atau menabrak temannya. Iya. Jadi kita menjelaskan kenapa anak-anak tidak boleh melakukan sesuatu gitu ya. Oke. Nah, boleh nggak sih kita pakai kata jangan pada saat apa? Ada juga kita boleh kata jangan bohong. Itu apa aja Bunda yang boleh kita bilang jangan? Ya, itu gitu. salah satunya termasuk tadi itu jangan bohong. Itu kan konsep diri ya, bahwa menjadi anak yang jujur itu berarti tidak boleh bohong. Kemudian hal yang membahayakan ya Bunda ya, sesuatu yang membahayakan. Dan juga sesuatu yang bertentangan dengan moral. Kayak bohong itu kan terkait dengan moral ya. Misalnya jangan main pisau, itu terkait dengan keamanan. Jangan main api. Boleh nggak sih? Boleh. Tetapi ada hal-hal yang batasannya itu apa? Yang lebih pada kaitannya moral dan etika misalnya. Yang kita memang tidak menginginkan anak kita bohong, gitu. Jangan bohong ya. Jadi anak jujur. Tapi ada jadi anak jujur gitu ya. Ya. Oke. Nah, tapi dari semua itu sebenarnya Bunda ini yang terpenting kalau kita jadi orang tua ya. Nah, di sini kan kita jadi orang tua maupun jadi Guru ya. Kalau kita menjadi orang tua sekaligus menjadi guru, yang terpenting adalah teladan sih sebetulnya. Jadi kita role model ya. Iya, menjadi role model. Kita mau menasehatin anak seperti apapun, tapi kita sendiri nggak melakukan sendiri. Jadi buat anak juga akhirnya merasa bahwa ibu aja enggak. Iya, benar sekali. Bapak aja enggak. Kok saya disuruh? Nah, itu akhirnya anak-anak merasa tidak mempercayai itu Bunda. Dari kecil tuh Bunda, dari anak-anak usia 3-4 tahun itu kalau kita nasehatin tapi kita nggak melakukan tuh dia sudah bisa mengungkapkan. Ibu aja nggak sholat misalkan gitu kan. Iya, betul. Ceritakan gitu. Nah itu jadi yang pertama baik menjadi guru maupun menjadi orang tua harus memberikan contoh teladan pada anak. Jadi 1000 nasihat itu tidak akan berguna jika tidak ada keteladanan. Jadi satu teladan yang baik lebih baik, satu keteladanan itu akan lebih baik daripada 1000 nasihat. Kalau kata orang bijak ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, bagaimana Bunda? Kalau kita ingin berkah ilmu anak-anak kita, sebenarnya kalau kita belajar ya dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan pernah ya kita dengar ini sebagai kata akhir ya. Iya, oke. Bahwasanya satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan memiliki seorang murid, ya, yang muridnya banyak dari mana-mana gitu ya. Ada salah satu murid yang mungkin ini termasuk golongan murid yang orang mampu, orang kaya, yang dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya secara materi dengan sangat baik gitu. Nah, satu ketika si orang tua ini melihat bahwa anaknya yang notabene adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu makan lebihan, kita nggak bilang sisa ya, lebihan karena kalau dalam ilmu kepesantrenan ya maksudnya dunia kepesantrenan apa yang dimakan oleh guru atau yang diminum oleh guru itu ada keberkahannya. Jadi si anak-anak ini memang menunggu setelah selesai si Abah Yai istilahnya begitu untuk menyelesaikan makanannya.
sisanya lebihannya dimakan bareng-bareng sama anak-anak seperti itu. Nah, karena melihat hal tersebut, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kalau makan tidak pernah dihabiskan karena dia tidak ingin mengecewakan murid-muridnya yang sedang menunggu sisa makanannya untuk dalam dalam pandangan mereka itu berkah seperti itu, ada keberkahan dari Allah gitu. Nah, tidak pernah dihabiskan. Jadi mereka tuh senang makan rame-rame gitu kan. Karena lebihan itu tadi. Kita nggak bilang sisa ya, lebihan. Nah, melihat itu si orang tua, salah satu santri yang orang kaya mungkin mampu itu tadi, merasa terhina. Anaknya, ya, kok anak saya makan sisa lebihan. Nah, ini boleh dikatakan lebih ngasut ya. Jadi makan sisa gurunya gitu ya. Padahal kalau di rumah dia loh apa aja ada, apa saja yang diminta dia dapat gitu, dilayani dan sebagainya. Tapi kenapa ketika di sini kok dia makan sisa dari komplain lah kepada beliau. Ya, bahasa sederhananya, Pak Kiai, ya Syekh, mohon maaf anak saya titipkan ke sini itu supaya dia mendapatkan ilmu dari penjenengan gitu. Nah, tapi saya kecewa melihat anak-anak yang ada di sini, terutama anak saya itu kalau makan, kenapa kok diberikan makanan sisa dari jenengan gitu. Nah, padahal dia di rumah itu bisa mendapatkan yang terbaik gitu kan. Nah, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak berkata apa-apa. Ya silakan kalau ingin bapak mengambil anaknya untuk tidak lagi belajar di sini. Nah, akhirnya kan dibawa pulang. Nah, setelah itu di dalam perjalanan, kalau dulu kan jalan kan jauh ya, sampai dalam perjalanan itu ditanyakanlah oleh orang tuanya, ya semacam dites lah apa saja yang sudah didapatkan, sudah didapatkan dari selama dia mengaji di sana. Nah, ternyata dia ilmu fikih dia pahami, ilmu Al-Quran dia pahami, dan itu semuanya benar seperti itu ya. Nah, akhirnya dia menyesal. Inginlah dia kembali untuk melanjutkan pendidikan anaknya di tempat ajaran tadi. Nah, pada akhirnya Syekh menyatakan begini, mohon maaf. Ya, dia minta maaf sebetulnya gitu kan. Tapi Syekh kemudian menyampaikan bahwa maaf karena istilahnya bahasa kasarnya adalah karena bapak tadi komplain seperti itu, jadi keberkahan anaknya itu dicabut. Insyaallah ya Bunda ya. Kekurang takdiman orang tua kepada seorang guru menyebabkan keberkahannya dicabut. Iya, dicabut oleh Allah. Ya karena itu tadi orang tua yang merasa bahwa istilah kata itu tidak puas gitu dengan apa yang sudah diberikan oleh gurunya, diberikan oleh guru kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Ini kalau boleh kita tarik kesimpulan ya, anak itu peniru yang baik. Jadi mereka itu adalah cermin ya bagi diri kita ya Bunda ya. Jadi cerminan diri kita. Anak itu cerminan diri kita. Seperti apa kita, itulah anak kita. Jadi mereka itu peniru yang handal. Maka kita sebagai orang tua sebenarnya memang tugas yang utama adalah memberikan sesuatu yang bisa dicontoh oleh anak. Jadi kita memperbaiki diri dulu ya Bunda ya. Otomatis nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Pun itu guru atau orang tua yang di rumah ya. Keteladanan. Ya. Dan guru adalah role model bagi murid-muridnya ya. Jadi anak kita adalah peniru yang handal. Maka berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Itu. Ya, mudah-mudahan diskusi hari ini sebenarnya cukup lama Bunda, dan ini kayaknya masih banyak yang mau kita diskusikan ya, tapi mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi mungkin dengan topik yang lain lagi ya. Dan nanti juga kita akan
undang beberapa ini lagi ya, mungkin teman lagi untuk kita berdiskusi bersama-sama. Ya, terima kasih sudah berkunjung di podcast Mutiara Bunda. Sama-sama, terima kasih ilmunya hari ini banyak sekali dan kita belajar bareng hari ini. Sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk mama-mama, untuk teman-teman, untuk guru-guru dan semuanya. Oke, terima kasih Bunda. Ya, baik, kita tutup mungkin ya Bunda Rini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Mutiara Bunda selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.